tidak pernah merampok, Kadrun tidak pernah merampok duit negara, tidak pernah korupsi, tidak pernah mengkhianat, tidak pernah menjual anak bangsa. Siapa yang menjual anak bangsa? Silahkan datang ke Glodok, silahkan datang ke Mangga Besar, silahkan datang ke kota. Semua siapa yang dijadikan pelacur, siapa yang dijadikan tukang masak, siapa yang dijual, siapa semua, siapa yang menjual, clear semuanya. Anda sendiri siapa Yusuf Marta? Anda sendiri siapa Haikal Hasan? Anda sendiri siapa Rizik Syihab? Dan saya juga lah. Anda juga bukan pribumi. Janganlah. Karena Anda punya kepentingan, saya tahu. Anda ini semua punya kepentingan. Ada sesuatu hal yang Anda raih. Ya tak lain apa ya? Kedudukan atau harta. Atau mungkin Anda ini punya masalah hukum. Yang di era Jokowi ini yang mungkin Anda juga terancam. Jadi hentikanlah Anda. Anda perlu sadar dirilah. Kalau Anda jangan merasa paling Islam, ilmu Anda itu cuma saya bisa bantah. Bahwa Anda sadar diri, di negeri ini ada yang Islam itu juga bukan Anda aja. Harusnya Anda bisa melihat siapa tuh di gerbong NU, itu banyak ulama. Di Muhammadiyah, Habib Lutfi, apakah mereka ikut Anda? Tidak kan? Kontroversi yang dilakukan oleh Habib Rizik dan Habib Bahar disinyalir hanya menuruti majikannya. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Habib Zain Al-Segaf yang menyatakan dengan gamblang bahwa kedua Habib pentolan ex-FPI adalah pedagang agama. Makanya mereka memiliki keberanian untuk berkoar-koar dan tidak segan untuk menghina Jenderal Dudung atau Jokowi sekalipun. Namun Habib Bahar membantah bahwa dirinya berani bersikap keras kepada pemerintah tidaklah atas permintaan siapapun. Murni karena yang dilakukan itu sesuai dengan prinsip hidupnya, Habib Bahar mengungkapkan dirinya tidak takut kepada siapapun, karena dirinya hanya pasrah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilansir dari terkini.id Jakarta, Habib Zain Al-Segaf belum lama ini secara frontal menyebut Bahar bin Smith dan Rizik Syihab sebagai pedagang agama. Bahkan ia tak segan-segan berbicara soal sumber aliran dana Bahar dan Rizik, di mana menurutnya mereka punya sosok majikan. Ia mengatakan bahwa kekayaan Bahar Smith dan Rizik Syihab tak lain dari berjualan dan menjadikan agama sebagai bisnis. Kendati demikian, katanya mereka tidak bergerak sendiri karena tentunya ada sosok besar penyokong dana di belakang mereka yang biasa disebut sebagai majikan alias bohir. Kalau saya melihat, Rizik dan Bahar ini pedagang agama, ujar Habib Zain dalam bincang-bincang bersama Rudi S. Kamri, dikutip terkini.id via hops.id pada Jumat 24 Desember 2021. Ada saling menguntungkan lah, ada bonusnya, berarti ada bohirnya lah, ada majikannya sehingga bisa menerima keuntungan. Terlebih dugaan itu semakin menguat lantaran sikap keduanya yang terang-terangan mendukung suatu pihak, bahkan mengaitkannya dengan agama. Kenapa saya bilang, apa yang diteriakan semuanya? Seperti dulu Rizik lihat, dari ijtima ulama satu dan seterusnya, ini yang didukung siapa, terus dikaitkan dengan Tuhan. Apalagi pakai takbir-takbir, nggak ada Islam seperti itu. Sambung Habib Zain. Mereka nantang-nantang dan berani karena apa? Dia merasa punya backup. Sampai nantang Jenderal Dudung, ngatain Pak Jokowi, itu berarti dia merasa ada yang membackup dan dilindungi. Dengan demikian, Habib Zain berkeyakinan bahwa kedua Habib kontroversial tersebut memang memiliki backingan yang punya kepentingan terselubung. Dan saya lihat ini siapa? Saya punya keyakinan penuh di balik Rizik dan Bahar ini ada orang yang order, ada backing, ada duitnya. Lebih lanjut, menurutnya provokasi Bahar dan Rizik semakin menjadi-jadi lantaran tidak ada yang berani melawan sehingga mereka merasa punya keberanian untuk semakin berulah. Nah, kesalahannya kenapa orang-orang yang pemikirannya benar ini nggak berani melawan?
Akhirnya mereka merasa bahwa keberanian milik mereka. Pungkas Habib Zain. Sementara itu, diberitakan secara terpisah oleh Gelora.co, Habib Bahar bin Smith angkat bicara soal isu dan tudingan yang menyebut bahwa dirinya punya backingan besar dari keluarga Cikeas sehingga berani berucap keras pada para pejabat negara. Mengenai itu, Habib Bahar menyebut bahwa dirinya tak mempunyai backingan dari pihak manapun. Mengenai itu, Habib Bahar menyebut bahwa dirinya tak mempunyai backingan dari pihak manapun. Ia berani bersuara lantang karena merasa bahwa ia sedang menyuarakan kebenaran dan untuk mengingatkan yang ia anggap salah. Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan selama ini ada banyak pejabat yang datang padanya, namun dengan tegas ia tolak ajakan tersebut lantaran tak sesuai dengan prinsip hidupnya. Saya dari dulu banyak banget pejabat-pejabat yang datang ke saya. Saya tidak mau. Saya tidak mau bukan berarti saya menolak, karena memang saya nggak mau. Kata Habib Bahar dalam wawancara bersama Karni Ilyas seperti dikutip suara.com pada Kamis 23 Desember 2021. Sebab saya orangnya itu, bagaimana ya? Nggak abu-abu, hitam-hitam, putih-putih. Nggak ada abu-abu bagi saya. Lanjutnya. Tak hanya itu, Habib Bahar juga menegaskan bahwa dia tidak ada urusan dengan keluarga Cikeas maupun pihak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Ia bahkan mengaku tidak mengenal SBY. Jadi saya nggak ada urusan. SBY atau siapa di belakang saya, SBY saja saya tidak kenal, tuturnya. Habib Bahar lantas menyebut alasan dirinya bisa seberani itu meskipun tanpa backingan. Ia mengaku menyerahkan semua pada Sang Pencipta sehingga ia tak takut pada satu makhluk pun. Kalau mau tahu kenapa begitu, hanya satu saja. Saya menggantungkan segala sesuatu kepada Allah. Dalam hati saya hilangkan. Tidak ada dalam hati saya takut kepada suatu makhluk karena saya punya Allah Subhanahu wa taala, tegasnya. Lebih lanjut, Habib Bahar menyebut bahwa ia akan tetap bersuara kritis meskipun tidak ada backingan di belakangnya. Dan saya sampaikan adalah kebenaran. Kebenaran itu milik Allah dan pasti Allah memenangkan sesuatu yang jadi miliknya. Jadi nggak ada backingan-backingan. Pungkasnya.